Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Jumpa lagi di pembelajaran matematika online bersama Ibu Afi. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu program linier. Tapi sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem persamaan linier dua variabel di minggu-minggu yang telah lalu. Saya ingatkan kembali, sistem persamaan linier dua variabel itu artinya ada lebih dari satu persamaan linier, boleh dua atau lebih, maka dia disebut sistem persamaan linier dua variabel. Yang pasti variabel yang digunakan adalah pada umumnya adalah X dan Y, dan nilai-nilai yang dicari di sana adalah biasanya adalah himpunan penyelesaian dari X dan Y. Nah, untuk program linier kita melanjutkan sistem persamaan linier, kaitannya erat ya. Kalau di dalam sistem persamaan linier itu menggunakan tanda sama dengan karena persamaan linier. Tapi kalau program linier kita menggunakan pertidaksamaan linier yang sudah kita pelajari juga materi-materi sebelumnya. Nah, program linier ini bahasannya cakupannya lebih luas lagi ya. Dan tentunya manfaat yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di masalah ekonomi, industri, militer, dan sosial. Jadi program linier ini sangat berkaitan dengan penjelasan suatu dunia nyata sebagai model matematika yang terdiri atas sebuah fungsi tujuan dan sistem kendala linier. Jadi masalah manusia. Contoh misalkan manfaat yang bisa kita ambil dari program linier ini adalah untuk menyelesaikan masalah optimal. Nah, dalam bisnis manfaatnya juga bisa kita dapatkan bagaimana menentukan nilai minimum dalam hal menentukan biaya, sedangkan nilai maksimum dalam hal menentukan keuntungan. Oke, minggu kemarin saya sudah menyuruh kalian untuk mencatat dan saya sekarang akan membahas tentang catatan yang saya berikan. Oke, kita lihat catatannya. Program linier adalah suatu teknik dalam matematika yang digunakan untuk mengefisienkan sumber daya yang ada untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi kata optimal itu adalah usaha terbaik ya. Sedangkan kata maksimal atau minimal itu adalah hasil akhir. Baik dia berada di titik bawah ataupun di titik yang paling atas. Program linier memanfaatkan pertidaksamaan. Jadi program linier pertidaksamaan yang digunakan dengan konsep dalam pemecahan masalah. Karena ada konsep pemecahan masalah berarti ada kendala, ada fungsi kendala yang dapat dikatakan sebagai suatu pembatas terhadap variabel-variabel keputusan yang kita buat. Jadi sama halnya dengan persamaan atau pertidaksamaan linier, yaitu untuk menentukan penyelesaiannya kita gunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama kita buat dulu model matematikanya. Kemudian yang kedua, model matematikanya itu kan seperti contoh-contoh pada minggu lalu. Soal cerita biasanya. Yang kedua, untuk menentukan himpunan penyelesaian kita gunakan 3 cara. Bisa dengan kemarin cara eliminasi, boleh juga dengan substitusi, boleh juga dengan cara campuran. Nah, selanjutnya caranya untuk mengetahui nilai maksimum dan minimum pada program linier, yaitu kita menggunakan titik potong 2 garis yang terdapat di daerah penyelesaian. Kemudian masukkan titik tersebut ke fungsi tujuan yang sudah diketahui. Maka kita bisa menentukan nilai maksimum ataupun nilai minimumnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Kita lihat bersama.
Daerah yang diarsir pada gambar di samping merupakan himpunan penyelesaian dari. Nah, ini disajikannya A, B, C, D, E ya, pilihan ganda. Ini soalnya. Nah, soal ini. Cara menjawabnya ini saya ke sini ya. Ini saya gambarkan. Ini soal arsirannya di sini. Ya. Arsirannya di sini. Jadi, untuk program linier di sini adalah garis Y yang vertikal, kemudian yang di sini adalah X. Nah, dalam program linier membacanya gini, yang daerah Y kita tulis X, yang daerah X kita tulis Y. Jadi seperti ini. Kita lihat dulu garis yang ini sampai ini. Ya, garis lurusnya. Kita tuliskan di sini 5X ditambah 10Y modelnya ya. Tanda yang kita gunakan, garis sini ke sini, ini daerah yang diarsirnya di bawah. Kalau di bawah, tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan 5 kali 10, 50. Nah, ini untuk persamaan pertama. Kemudian yang kedua, ini garisnya sini 6, Y jadi X. 6X ditambah 4Y. Nah, karena garis, kemudian arsirannya di atas garis, berarti lebih dari 6 kali 4, 24. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita lihat. Tidak ada di sini 5X plus 10Y. Berarti kita sederhanakan menjadi, kalau persamaan pertama ini adalah, sederhananya adalah, berarti dibagi 5 bisa ya. X plus Y, 2Y, kurang dari 50 bagi 5, 10. Kemudian yang ini ya ke sini. Ini kita bagi 2. Berarti 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 12. Nah, jadi tanda sama dengan ini, kalau garisnya lurus, berarti pakai sama dengan pertidak samanya. Tapi kalau misalkan garisnya putus, misalkan gini, dia putus-putus kayak gini, nah berarti dia tidak menggunakan sama dengan, cuma lebih dari atau kurang dari, tapi tidak pakai sama dengan. Nah, itu dulu untuk soal nomor 1. Berarti kita lihat jawabannya X plus Y kurang dari 10. X plus Y kurang dari 10. Nah, ini. Kemudian yang satunya 3X plus 2Y lebih dari 12. Berarti jawaban yang di sini adalah, kita lihat sini kuncinya sama ya, B. B jawabannya sama. Kemudian soal nomor 2, ini soal cerita. Ya. Seorang petani memiliki ternak tidak lebih dari 12 ekor yang terdiri dari kerbau dan kambing. Nah, kerbau itu kita misalkan kerbau, misalkan ya, misal kerbaunya itu adalah X, kemudian kambing itu adalah Y. Jadi kita misalkan dulu seperti ini. Jadi persamaan pertama tadi, seorang petani memiliki ternak tidak lebih. Jadi bahasa di dalam program linear itu, kalau tadi garis Y jadi X, garis X jadi Y, maka tidak lebih itu bahasanya adalah kurang dari. Tidak lebih itu sama dengan kurang dari. Kurang dari sama dengan. Nah, berarti persamaannya adalah X plus Y tidak lebih, berarti kurang dari 12. Kalau tidak kurang
berarti lebih dari. Ya, itu persamaan pertama. Kemudian saya lanjutkan. Petani pernah mengatakan akan menjual semua ternaknya minimal. Nah, jadi kata minimal itu sama dengan lebih dari juga. Jadi tidak lebih sama dengan minimal. Bukan. Minimal itu berarti bahasa balikannya adalah lebih dari. Berarti kalau maksimal kurang dari. Ya. Analognya gini. Saya diberi orang tua saya minimal 5.000. Minimal 5.000 berarti 5.000 paling bawah. Berarti lebih dari 5.000 kan? Minimal 5.000, bisa 6.000, 7.000, 8.000. Nah, jadi bahasanya seperti itu. Berarti tadi kita kembali, petani pernah mengatakan akan menjual semua ternaknya minimal seharga Rp 23.500.000 dan kerbau Rp 4 juta dan kambing 500.000. Jika banyaknya kerbau dalam X dan kambing Y, maka model matematikanya adalah. Nah, kita lihat pembahasannya di sini ya. Nah, tadi sudah disebutkan. Jadi kita ubah dulu dalam model matematikanya. Seorang petani memiliki ternak tidak lebih dari 12 ekor yang terdiri dari kerbau dan kambing. Jadi di sini X plus Y kurang dari 12. Kemudian menjual semua ternaknya minimal tadi lebih dari. Berarti model matematikanya adalah 4 juta X ditambah 500.000 Y kerbau ya. Lebih dari, karena di sini bahasanya tadi minimal, ada kata minimal, berarti lebih dari 23.500.000. Nah, di pilihan gandanya nggak ada nilai sebesar ini, maka kita kecilkan, kita sederhanakan, dibagi 500 semuanya. Didapatlah hasil 8X plus Y lebih dari 47. Jadi hasilnya adalah model matematikanya adalah B. Nah, saya rasa cukup sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Mudah-mudahan di bagian pertama ini kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih telah menonton video Ibu. Jangan lupa like, share, dan komentar kalau ada yang tidak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.